Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 3. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun melirik Xuan Yuanrou meminta maaf, dan berkata, itu benar. Saat ini, Xuan Yuanrou tersenyum dan berkata, kakek, itu adalah kesalahpahaman. Sekarang dia dan saya telah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Yah, kakek mengerti, kata Mu Feng Tianzun. Belakangan, Tan Yun memberitahu Mu Feng Tianzun bahwa Shen Subing adalah mantan istrinya dan Tuo Bai Yingying adalah dewa surgawi. Ketika Mu Feng Tianzun mendengar ini, dia terkejut dan buru-buru memberi hormat kepada Shen Subing dan Tuo Bai Yingying. Kemudian, Mu Feng Tianzun tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Tan Yun dan Ruer dan berkata, ada satu hal, saya tidak tahu apakah saya harus bertanya atau tidak. Kamu selalu berbicara, kata Tan Yun. Mu Feng Tianzun berkata, Yuner, ketika kamu datang ke kota militer Mu Feng terakhir kali, aku menemukan bahwa kamu dan Ruer memandang Sui Ying Tianzun dengan sangat berbeda. Apa hubungannya denganmu? Selanjutnya, kata-kata Tan Yun membuat Tianzun Mu Feng dan Tianzun Bai Cheng memicu lautan badai dalam hati. Tan Yun tersenyum dan berkata, Xiao Ying adalah putriku dan Ruer. Apa, Sui Ying Tianzun adalah putrimu? Tianzun Mu Feng berkata dengan kaget, saya mengerti. Dia memuja dewa leluhur sebagai seorang guru, jadi dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Juga, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ketika saya meminta Sui Ying Tianzun untuk datang ke dunia Dewa Hongmeng 2 kali, dia telah datang. Ternyata dia adalah putri Anda. Setelah keterkejutan, ekspresi Tianzun Mu Feng menjadi serius, Yuner, kamu ingin balas dendam untuk memulai kudeta, dan kamu harus merencanakan dengan hati-hati untuk masalah ini. Kalau tidak, jika kita gagal, puluhan juta tentara keluargamu, tentara keluarga Bai, dan kita semua akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, aku di sini sekarang hanya untuk mendengar pendapatmu. Tianzun Mu Feng merenung sedikit, izinkan saya berbicara tentang kekhawatiran saya terlebih dahulu. Tolong beritahu aku sepanjang waktu. Tan Yun tersenyum. Tianzun Mu Feng berkata, pertama-tama, kita harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan Dewa Lingxia. Kedua, temukan kesempatan yang cocok untuk mengumpulkan 100 Raja Dewa bersama dan tangkap mereka semua. Akhirnya, hal yang paling penting adalah bahwa setelah kudeta berhasil, kita pasti akan menentang dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos. Dua dunia dewa yang agung dan dewa ekstrateritorial adalah musuh kita yang kuat. Seperti kata pepatah, mudah untuk melawan negara, tetapi sulit untuk melindunginya. Selain itu, dunia Dewa Hongmeng kita memiliki perbatasan yang luas, dan ada 100 benteng perbatasan yang harus dijaga. Banyak orang kuat yang mengkhianatimu di awal sekarang telah menjadi para Raja Dewa. Jika mereka semua dieksekusi, siapa yang akan duduk di dalam benteng? Selain itu, bahkan jika kamu tidak membunuh mereka dan membiarkan mereka menjaga benteng, mereka pasti tidak akan mati-matian mempertahankannya. Juga, membunuh Dewa Lingxia pasti akan membuat marah Dewa Chaos, dan dia pasti akan membalaskan dendam istrinya. Jika dia meminta Dewa Leluhur Tuan Chaos untuk mengambil tindakan, dari benteng perbatasan alam Dewa Chaos ke benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng kita untuk melancarkan serangan, dengan kekuatan kita saat ini, saya khawatir kita tidak dapat menahannya. Ini semua adalah masalah yang harus diselesaikan sebelum melancarkan kudeta. Jika ada masalah di salah satu mata rantai, kita pasti akan mati mengenaskan. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju dan berkata, yah, apa yang selalu kamu katakan itu benar, apalagi yang bisa ditambahkan. Bai Cheng Tianzun berkata, Yuner, jika terjadi kudeta, kamu harus menghancurkan gerbang dunia Dewa Hongmeng yang mengarah ke alam Dewa Siyuan dan alam Dewa Chaos, dan menghancurkan terowongan ruang dan waktu. Hanya dengan cara ini bisakah kita mencegah dua hal. Yang kuat dari alam Dewa Besar memasuki alam Dewa Hongmeng. Yah, itu benar, Tan Yun mengangguk setuju. Pada saat ini, Shen Subing dengan cemas berkata, suamiku,
Untuk melancarkan kudeta, kita hanya bisa menang dan tidak kalah. Jika tidak, pesawat fana kita, daratan Huangfu, pasti dari musuh akan membalas dendam. Yang terbaik adalah membawa keluarga kita ke dunia Dewa Hongmeng. Mendengar ini, Tan Yun berkata, "Nah, ini tidak bisa dihindari. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" "Tidak untuk saat ini," semua orang menjawab. "Lalu masalah ini, apakah kamu memiliki tindakan balasan?" tanya Tan Yun. Tianzun Baicheng dan Tianzun Mufeng memiliki alis horizontal dan garis vertikal, merasa bahwa semuanya cukup rumit. Segera, keduanya dan Sen Subing menatap Tuo Bai Yingying. Mereka tahu bahwa alasan terbesar mengapa Tan Yun dapat menyatukan dunia Dewa Hongmeng dengan lancar di masa lalu adalah karena ada Dewa Surgawi yang agung dan perkasa di sampingnya. Oleh karena itu, mereka bertiga melihat ke arah Tuo Bai Yingying. Tuo Bai Yingying menganggukkan kepalanya, dan kemudian, menatap Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. "Saudaraku, aku bertanya padamu, seberapa yakin kamu membunuh Dewa Lingxia?" Tan Yun percaya pada dirinya sendiri, dia diajar oleh saya di masa lalu, dan saya tahu kekuatannya. Tidak peduli apapun, saya akan mengalahkannya. Kalau begitu, izinkan saya berbicara tentang strategi saya. Mata indah Tuo Bai Yingying berkedip, dan dia melanjutkan. "Pertama-tama, saudaraku, kamu memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Lingxia, sehingga semua rencana dapat dilaksanakan. Kedua, apa yang dikatakan Mu Feng Tianzun, bagaimana mengumpulkan semua dewa dan menangkap mereka sekaligus itu sederhana. Saya percaya Anda telah merencanakan, saudara, jika tidak, Anda tidak akan membunuh wakil komandan iblis. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum iblis ekstrateritorial di perbatasan alam Dewa Hongmeng akan mundur secara menyeluruh, dan Dewa Lingxia juga akan tahu bahwa alasan mundur adalah karena saudara itu menangkap wakil komandan iblis itu hidup-hidup. Dalam hatinya, kakak, kamu akan sepenuhnya menjadi orang kepercayaannya. Jika aku adalah dia, aku pasti akan mengumpulkan semua dewa dan mengadakan upacara perayaan untukmu. Kemudian, dalam upacara itu, aku akan berdiskusi dengan saudara laki-lakiku dan dewa serta bangsawan lain untuk menanggapi musuh. Kebijakan, bagaimanapun juga, kamu telah menangkap wakil komandan iblis. Mereka pasti akan membalas dendam pada dunia Dewa Hongmeng dengan panik dan datang untuk menuntut." Tan Yun memuji matanya dan berkata, "Baiklah, lanjutkan." Di sampingnya, Tianzun Mufeng dan Tianzun Baicheng juga memandang Tuo Bai Yingying dengan kagum. "Saudara yang baik," Tuo Bai Yingying berkata lagi, "setelah kudeta diluncurkan, kami akan segera menghancurkan gerbang kuil ruang waktu kota Dewa Hongmeng yang mengarah ke alam Dewa Siyuan dan alam Dewa Chaos. Setelah kudeta berhasil, semua komplotan utama dan tokoh utama yang mengkhianatimu akan dibunuh. Kalau begitu, saudaraku, kamu akan menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan semua raja dewa dan bangsawan, dan lihat apakah mereka benar-benar menyerah. Jika tidak, Anda akan bertekad untuk menghindari masalah di masa depan, dan kemudian Anda akan dibawa ke dewa oleh Lingxia. Kebenaran tentang pengkhianatan Zhan Peng dan Tianzun Agung diumumkan. Saya pikir pada waktunya, semua orang akan mendukung Anda, saudara laki-laki. Pada saat itu, segera pergi ke dunia abadi ke-9 Hongmeng dan hancurkan jalan menuju dunia abadi Siyuan dan dunia abadi Chaos. Dengan cara ini, Dewa Leluhur Chaos dan Dewa Leluhur Chaos tidak akan dapat melewati dunia abadi untuk mencapai ke-9 alam abadi Hongmeng. Setelah melakukan semua ini, di satu sisi, kirim seseorang ke benua Huangfu untuk menjemput saudaramu dan kerabatmu ke dunia Dewa Hongmeng. Di sisi lain, dan yang paling penting adalah mengisi celah di penghalang 100 benteng di perbatasan alam Dewa Hongmeng sesegera mungkin. Dengan cara ini, dibutuhkan setidaknya 30.000 tahun bagi semua yang kuat untuk menyerang penghalang dunia Dewa Hongmeng. Maka dunia Dewa Hongmeng akan sangat berharga setidaknya selama 30.000 tahun, dan 30.000 tahun akan cukup bagi saudaraku untuk meningkatkan kekuatannya dan memiliki kekuatan untuk menyaingi Dewa Leluhur Siyuan, Dewa Leluhur Chaos, dan Raja Iblis yang hebat. Pada saat itu, buka penghalang dunia Dewa Hongmeng dan mulai serangan balik, dan akhirnya satukan 3 alam dewa utama, lalu lawan iblis alam semesta luar. Mendengar ini, Tan Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Yingying, bagus sekali, bagus sekali." Pada saat ini,
Alis putih Tianzun Mufeng mengerutkan kening dan berkata, Ying memang banyak akal, tetapi jika Anda ingin mengisi celah di 100 penghalang dunia Dewa Hongmeng, itu terlalu sulit. Sejauh yang saya tahu, itu adalah tidak mungkin untuk mengisinya. Bai Chengtian setuju, ya, Yuner, saudara Mufeng benar. Kesenjangan penghalang para dewa telah ada sejak zaman kuno, dan sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar pepatah bahwa penghalang para dewa dapat diisi. Pada saat ini, Tuoba Yingying tersenyum ringan dan berkata, keduanya tidak tahu, tapi sebelum kakakku jatuh, dia sudah memikirkan cara mengisinya. Betulkah? Tianzun Mufeng melebarkan matanya dan menatap Tan Yun, Yuner, apakah yang dikatakan Yingying itu benar? Jika itu benar, maka dunia Dewa Hongmeng benar-benar kokoh. Ya, apa yang dikatakan Yingying itu benar? Tan Yun berkata sambil tersenyum, dulu, sebelum saya jatuh, saya tidak hanya menemukan cara untuk mengisinya, tetapi saya juga mengumpulkan cukup bahan. Sekarang bahan-bahan itu disembunyikan di tanah rahasia di bawah Gunung Hongmeng. Mendengar ini, Bai Chengtianzun dengan bersemangat menggosok tangannya yang keriput. Oke, bagus sekali, kalau begitu kita hanya perlu menunggu kabar bahwa Dewa Lingxia akan merayakan Yuner. Begitu jamuan perayaan dimulai, itu adalah hari di mana kita melakukannya. Tianzun Mufeng setuju, iya. Tidak, aku tidak sabar. Tuoba Yingying menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya berjaga-jaga, bagaimana jika Dewa Lingxia tidak mengadakan pesta perayaan? Betul sekali. Bai Chengtianzun berkata dengan cemas, Yingying, strategi bagus apa yang kamu miliki? Tuoba Yingying berkata dengan percaya diri, itu tergantung pada penampilan lamamu. Saya, Bai Chengtianzun bingung pada awalnya, dan kemudian tiba-tiba terbangun, saya mengerti, Anda ingin saya segera pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk memberikan penghargaan kepada Yuner, dan kemudian mengusulkan untuk mengadakan upacara perayaan. Betul sekali. Tuoba Yingying tersenyum dan memandang Tan Yun dari samping, saudaraku, ini belum terlambat. Mengapa tidak membiarkan Bai Chengtianzun segera berangkat? Ya, Tan Yun menjawab, menatap Bai Chengtianzun dan berkata, aku akan berangkat ke kota militer Qingtian nanti. Oke, Pak Tua itu, saya pergi dulu. Jangan khawatir, saya akan mengurus masalah ini. Setelah Bai Chengtian meninggalkan kalimat, dia berbalik dan keluar dari ruang diskusi. Pada saat ini, Suan Yuanrou dengan cemas berkata, Tan Yun, bagaimana dengan putri kita? Haruskah kita membiarkannya kembali? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, putri kami pintar. Saya yakin jika dia mengetahui bahwa penghalang dewa-dewa Hongmeng ditutup, dia dapat menebak bahwa kami telah mulai membalas dendam. Biarkan dia tinggal bersama dewa leluhur Si Yuan, jika tidak, dormansinya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Bukannya Tan Yun tidak mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Dia tahu bahwa putrinya pasti akan baik-baik saja. Ya, Suan Yuanrou berkata, aku hanya mendengarkanmu. Pada saat ini, mata Mufeng Tianzun menunjukkan niat membunuh yang kuat. Yuner, setelah kamu jatuh di masa lalu, miliaran warga kota Dewa Hongmeng dibantai oleh hal kejam dari Dewa Lingxia. Ada 3 jenis orang di kota Dewa Hongmeng. Yang pertama adalah orang kepercayaan Dewa Lingxia. Orang-orang ini harus dibunuh. Jenis kedua adalah setelah kamu mati di masa lalu, mereka memburu 12 protos besar di bawah komandomu, dan kemudian pindah ke kota Hongmeng. Orang-orang ini pantas mati. Orang-orang jenis ketiga adalah keturunan dari mereka yang memburu dan membunuh 12 protos besar Anda. Orang tua ini, saya sarankan karena Anda ingin mengejutkan dunia Dewa Hongmeng, orang-orang ini harus dibunuh. Potong rumput sampai akarnya untuk menakuti dunia Dewa Hongmeng. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan 12 orang yang telah terbunuh di masa lalu. Dia mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan berkata, mereka benar-benar pantas mati. Kemudian, setelah Tan Yun dan Mufeng Tianzun berbicara tentang detail kudeta, mereka mengepalkan tangan dan berkata, saya harus pergi sekarang. Ketika Anda pergi ke kota Dewa Hongmeng, Anda akan memanggil saya di kota Qingtian dan kita akan pergi bersama. Oke, Mufeng Tianzun berkata, dan Suan Yuanrou mengirim Tan Yun dan Sen Subing keluar dari istana dewa. Ruer, Subing dan aku pergi. Tan Yun memandang Suan Yuanrou, matanya penuh kecemasan. Suan Yuanrou menyatukan bibirnya dan menganggukkan kepalanya, oke. Mufeng Tianzun tersenyum, Ruer,
Kali ini, ikuti saja Yuner. Sebelum kudeta, kamu tidak berlatih, jadi kamu bisa menemani Yuner di kota militer Qingtian. Kakek, aku. Ketika Xuan Yuanrou masih ragu-ragu, Shen Subing mendorong Tan Yun. Tan Yun tersenyum penuh arti, dan melangkah maju untuk memegang tangan giok tanpa tulang Xuan Yuanrou dan berkata, ikuti aku ingat apa yang kamu katakan. Mulai sekarang, aku akan bersinar lagi dan aku akan menikahkanmu kembali dari Mu Feng Tianzun. Mendengar itu, wajah lembut dan cantik Xuan Yuan menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia sedikit mengangguk. Di bawah tatapan Mu Feng Tianzun, Tan Yun mengendarai Senzu, membawa Xuan Yuanrou dan Shen Subing menuju kota, dan menghilang ke langit sambil bernapas. Tianzun Mu Feng tertawa dan berkata, Tuhan memperlakukan saya Mu Feng tidak buruk. Cucu perempuan yang saya kenal ternyata adalah patriark dari klan roh yang merupakan salah satu dari 2 guru besar dunia Dewa Hongmeng. Dan menantu saya adalah Hongmeng Supreme, hahaha, hahaha. 5 jam kemudian, Tan Yun mengarahkan Senzu dan bolak-balik di bawah langit berbintang yang luas. Shen Subing dan Xuan Yuanrou tidak berbicara satu sama lain. Putri kedua diam. Ada celah tertentu di antara mereka, karena di hati Xuan Yuanrou, jika tidak ada Shen Subing, Tan Yun mungkin akan mencarinya sendiri. Dalam benaknya, sampai batas tertentu, Shen Subing lah yang telah merampok tunangannya. Pada saat ini, di bawah langit malam, Shen Subing perlahan melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dan berkata, suamiku, kamu harus masuk ke ruang pelatihan dulu. Ada yang ingin aku katakan dengannya. Oke, Tan Yun mengangguk, berbalik dan memasuki ruang pelatihan. Setelah Tan Yun pergi, Shen Subing menarik napas dalam-dalam dan berjalan di depan Xuan Yuanrou, dan berkata dengan tulus, saudari Xuan Yuan, aku selalu ingin mengatakan sesuatu kepadamu, aku harap aku masih punya waktu. Setelah mendengar 4 kata, saudari Xuan Yuan, mata Xuan Yuanrou melembut saat dia melihat Shen Subing. Saya minta maaf. Shen Subing berkata dengan lembut, di masa lalu, aku tetap minta maaf padamu, tapi aku membawa Tan Yun pergi. Xuan Yuanrou menekan bibir merahnya, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, air mata bersinar di matanya yang indah. Jangan katakan itu. Xuan Yuanrou menghela nafas, aku tahu itu bukan salahmu, juga bukan salah Tan Yun, itu semua disebabkan oleh ayahku. Saudari Xuan Yuan, kita pasti akan menjadi saudari yang baik di masa depan, kan? Shen Subing berkata dengan lembut. Ya, aku pasti akan melakukannya. Xuan Yuanrou melangkah maju dan meraih tangan Shen Subing. Tan Yun, yang diam-diam menonton di ruang pelatihan, akhirnya menghela nafas lega ketika melihat adegan ini.